Halo, salam sehat, salam berpikir kritis buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang perubahan Undang-Undang TNI ini sebenarnya dia lebih kejam daripada zaman Orde Baru. Nah, sebelum kita dalami bagian ini, teman-teman jangan lupa kita ikuti video daripada Panglima TNI lebih dulu. Silakan disimak teman-teman. Sekarang di Papua, yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Terus kalian mau nyebut divisi ABRI udah multifungsi. Kita jangan berpikir seperti itu ya. Kita untuk kebaikan negara ini. Baik teman-teman, kita lanjut diskusi. Teman-teman sudah menyaksikan video apa pernyataan dari Panglima TNI. Nah, di situ kan Panglima TNI dengan bangganya bilang bahwa TNI itu tidak lagi duifungsi tapi multifungsi. Nah, kalau TNI multifungsi ini kan berbahaya sekali karena dia keluar jauh dari fungsi utama TNI. Ketika dia keluar jauh dari fungsi utama TNI, itu sama saja dengan TNI akan melakukan berbagai cara yang justru akan berbahaya terhadap demokrasi, tapi juga sistem konstitusional kenegaraan. Nah, ini kan satu kekacauan, sehingga itu juga bisa disebut sebagai tindakan sangat buruk. Kalau dulu itu misalnya di zaman Orde Baru itu difungsi, sekarang justru multifungsi. Dan ini sangat berbahaya. Yang berikut teman-teman, kita coba bedah tentang perubahan undang-undang. Kalau kita baca di menimbang itu sendiri itu sebenarnya dia sangat berlawanan dengan fungsi utama TNI. Terus yang berikut kan kalau kita lihat juga di pasal-pasal, perubahan pasal-pasal, ini sangat kacau sekali. Misalnya di pasal 7 saja itu mendominasi berbagai macam kewenangan daripada ranah-ranah lembaga lain atau misalnya kewenangan atau ruang-ruang sipil segala macam itu hendak dikuasai oleh TNI. Hanya karena misalnya semangat multifungsi itu. Nah, ini menjelaskan bahwa TNI itu kan sebenarnya ini dia keluar dari fungsi utama dia. Apa fungsi utama TNI? Itu adalah pertahanan. Bagaimana pertahanan kemudian masuk kepada hal-hal yang sebenarnya itu bukan ranah atau domain mereka. Atau yang berikut itu, TNI ini kan sebenarnya tuh mereka ini hanya alat. Kalau TNI ataupun misalnya polisi itu sebagai alat, maka yang pertama itu mereka tidak bisa menguasai ruang-ruang ranah sipil. Yang kedua itu mereka tidak bisa menentukan hal-hal yang berhubungan dengan misalnya peraturan, regulasi dan segala macam. Nah, yang berikut ini ketika mereka misalnya masuk di ranah-ranah publik, ini kan kacau sekali kalau kita baca misalnya di pasal 2, di mana ketika TNI masuk di ranah publik yang diistilahkan dengan non perang itu kemudian dibuat oleh dasar hukumnya itu kemudian itu dibuat oleh pemerintah. Nah, ini kan kekacauan melalui peraturan pemerintah misalnya, ini kan sangat kacau sekali. Padahal kalau ketika kita bicara tentang ranah publik, ranah sipil itu harus selalu itu dikoneksikan dengan kebijakan atau undang-undang yang berhubungan dengan keputusan-keputusan politik dan itu selalu harus datang daripada eksekutif bersama legislatif. Karena ini misalnya masuk dalam ranah publik. Nah, yang macam begini nih yang kekacauan berpikir yang kemudian
teman-teman kita bisa lihat bahwa sebenarnya isi undang-undang ini juga kacau. Saling tumpang tindih, tidak konsisten, kemudian itu perumusan pasal juga berantakan dan kacau balau, dan itu dia sebenarnya bertentangan itu tidak hanya terhadap konstitusionalan, tapi fungsi utama daripada keberadaan lembaga itu sendiri. Nah, dengan demikian, itu kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ini undang-undang ini itu dia lebih kejam dan lebih buruk daripada di zaman Orde Baru. Apalagi ini undang-undang ini dirumuskan pasca reformasi. Pasca reformasi kemudian ada ruang demokrasi yang mestinya dihormati dan dihargai dan segala macam. Nah, tapi kan kemudian ada juga pembenaran-pembenaran bahwa mereka harus undur dari jabatan dan segala macam. Konteksnya itu kan bukan di soal undur atau tidak undur, tapi bahwa ketika TNI itu dijadikan sebagai multifungsi, kemudian ada satu peristiwa yang panjang tentang bagaimana itu sistem komando di dalam satuan, dan sistem komando itu kemudian dibawa di dalam ranah sipil, apalagi ketaatan terhadap senioritas dan segala macam itu dibawa di dalam tataran kehidupan sipil, ini kan akan merusak demokrasi, ini juga akan merusak hukum, tapi ini juga akan merusak sistem ketatanegaraan, dan ini sangat kacau balau. Mari teman-teman, kita selalu bersuara, kita kritisi, dan saya juga berharap misalnya kalau nanti proses ini akan didorong, MK bisa menggugurkan proses ini, karena kita sudah tidak bisa berharap ke lembaga legislatif dan eksekutif, karena dua lembaga ini apalagi mayoritas mendukung pemerintahan, dan ini akan sangat pasti kemungkinan besar ini akan dipaksakan untuk tetap lolos, dan ini permainan yang selalu dilakukan. Tapi semoga MK bisa menggugurkan barang ini, karena isi dari setiap pasal yang tidak jelas, bias dari fungsi utama, dan ini akan mengancam kehidupan masyarakat sipil, juga mengancam demokrasi, dan ini bisa menjadi alat kekuasaan untuk melegalkan kekuasaan mereka memakai alat negara untuk kepentingan kaum oligarki dan feodalistik. Mari terus bersuara, kiranya diberkati.